Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu aktivitas kita. Ini anugerah yang luar biasa, yaitu kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, apalagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada episode kuliah subuh di bulan Ramadan ini, khususnya pada hari Senin, insyaallah kita akan menggali terkait dengan bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran. Jika di episode yang lalu, di Ramadan tahun yang lalu, kita sudah berbicara mengenai banyak hal terkait kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran, maka pada episode Ramadan kali ini kita akan bicara mengenai kemukjizatan Al-Quran. Di dalam Al-Mawsu'ah Al-Quraniyah Al-Muyassarah, atau kalau diterjemahkan ensiklopedi ringkas atau ensiklopedi sederhana Al-Quran, yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di sana dinyatakan bahwa aspek kemukjizatan Al-Quran itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-i'jaz al-lughawi, yaitu kemukjizatan dari sisi bahasa. Lalu yang kedua al-i'jaz at-tashri'i, yaitu kemukjizatan dari sisi pensyariatan, yaitu apa yang terkandung, perintah-perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran itu memiliki aspek mukjizat. Yang ketiga ada namanya al-i'jaz al-ilmi, yaitu kemukjizatan dari sisi ilmiah. Lalu yang keempat ada namanya al-i'jaz al-ghaibi, yaitu kemukjizatan dari sisi pemberitaan ghaib, yang boleh jadi ketika Al-Quran atau ayat tersebut turun, hal itu belum terjadi tapi kemudian terjadi. Ini namanya al-i'jaz al-ghaibi. Lalu yang kelima adalah al-i'jaz at-tajaddudi, yaitu Al-Quran memiliki aspek kemukjizatan at-tajaddud, tajaddudi, yaitu selalu salihun likulli zamanin wa makanin. Sejak dulu diturunkan 15 abad yang lalu sampai nanti akhir zaman tetap bisa menjawab tantangan zaman, tetap sebagai kitab petunjuk, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ini aspek yang al-i'jaz at-tajaddudi. Maka kalau dalam aspek al-i'jaz at-tajaddudi, tidak heran maka kitab-kitab tafsir itu ditulis dalam sekian jilid pun itu tidak akan pernah habis. Al-Quran itu selalu digali. Maka dari 5 mukjizat ini, pada hari ini kita akan mencoba untuk menggali aspek yang pertama, yaitu yang disebut dengan al-i'jaz al-lughawi. Kalau kita bicara tentang kemukjizatan, Imam As-Sanusi itu memberikan definisi bahwa mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah makrunun bit tahaddi ma'a adamil mu'aradah. Ini definisi yang diberikan oleh Imam As-Sanusi. Apa artinya? Kemukjizatan atau i'jaz itu adalah amrun khariqun lil 'adah. Ini adalah perkara atau hal atau sesuatu yang di luar hal yang biasa. Khariqun lil 'adah. Jadi di luar kebiasaan, ya. Lalu yang kedua syaratnya adalah makrunun bit tahaddi, disertai dengan tantangan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Ini berarti makrunun bit tahaddi. Yang ketiga ma'adamil mu'aradah. Mereka yang ditantang, yang tidak percaya itu, ini tidak bisa memberikan perlawanan. Karena i'jaz itu melemahkan mereka, karena a'jaza yu'jizu, i'jaz itu makna secara bahasa itu melemahkan. Sehingga orang-orang yang tidak percaya itu ketika diberi mukjizat
mereka sudah nyerah. Tapi masalahnya termasuk orang-orang musyrikin Mekah ketika itu yang disapa pertama kali oleh Al-Quran, mereka sudah mengakui keindahan Al-Quran, sudah mengakui bahwa Al-Quran adalah luar biasa, tapi karena memang mereka keras kepala sehingga mereka tetap bertahan dan tidak mau beriman. Tapi ada juga yang kemudian beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan mukjizat ini, maka biasanya para hadirin dan hadirat, kalau nabi-nabi terdahulu itu seringkali mukjizatnya itu berupa sesuatu yang hissiyah. Hissiyah itu sesuatu yang terindra. Dan mukjizat itu pasti disesuaikan dengan keahlian masyarakat ketika itu. Contoh, Nabi Saleh itu punya kaum namanya Tsamud. Kaum Tsamud itu punya keahlian memahat batu-batu besar, gunung-gunung yang gunung dari batu itu dipahat dengan luar biasa sampai bisa menjadi tempat tinggal yang indah. Karena keahlian mereka itu memahat patung, maka Nabi Saleh diberi mukjizat seekor unta yang unta itu berasal dari batu. Mereka masih tidak percaya unta itu bisa melahirkan, unta itu bisa menyusui, bahkan air susunya bisa diminum oleh kaum Tsamud. Tetap saja tidak percaya, justru malah untanya dibunuh. Ini yang kemudian juga dijelaskan dalam surah Asy-Syams itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, itu kemudian turun azab kepada mereka. Nabi Isa alaihi salam contohnya. Nabi Isa itu punya mukjizat, diberi oleh Allah mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena ketika itu, zaman itu, pengobatan itu sudah luar biasa canggih. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan orang-orang, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Musa menghadapi para tukang sihirnya Fir'aun, sehingga tongkatnya diperintah oleh Allah untuk melemparkan lalu kemudian menjadi ular. Ini untuk menandingi apa yang menjadi keahlian mereka ketika itu. Nah, Al-Quran, Rasulullah SAW itu sesungguhnya punya banyak mukjizat. Ada sejarawan yang menulis Rasulullah itu tidak kurang memiliki lebih dari 1000 kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi yang paling besar dan yang abadi, yang disebut dengan Al-Mu'jizah Al-Kubra, ya, itu adalah Al-Quranul Karim yang tetap bisa kita nikmati hingga hari ini. Pertama, al-i'jaz al-lughawi, dari sisi bahasa, kemukjizatan Al-Quran. Kenapa kok penekanannya dari sisi bahasa? Pertama, ketika itu bangsa Arab itu punya keahlian yang luar biasa di sisi sastra. Sastra itu adalah tindak lanjut level yang lebih tinggi dari bahasa. Orang kalau bahasanya bagus, maka dia akan mampu berkreasi membuat satu karya sastra, baik itu berupa puisi atau syair atau berupa prosa. Bisa jadi isinya tentang cerita, khutbah dan lain sebagainya. Ini prosa. Nah, bangsa Arab ketika itu ahli banget di bidang itu. Maka ketika Al-Quran turun, Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang sangat indah, baik dari sisi lafadz dan juga makna. Kadang itu karya sastra itu kan ada yang orang buat itu sisi indah lafadznya, tapi maknanya rasanya di dalam hati itu biasa. Karena buatan manusia. Jadi sesuatu itu kalau buatan manusia, walaupun sama persis, tapi boleh jadi rasanya beda. Contoh, kita mendengarkan musik, lagu, umpama ada seorang penyanyi yang bisa dinikmati oleh sekian banyak orang, padahal kadang-kadang suaranya tidak terlalu enak, tapi bisa dirasakan. Ada yang sebaliknya, suaranya enak tapi tidak bisa dinikmati. Tapi ada yang bisa menggabungkan dua-duanya, suaranya enak, bisa dinikmati, sehingga orang akan mendengarkan, sehingga bisa viral lagunya. Kalau kita menjahitkan pakaian, umpama kita ini kalau pakai baju itu biasanya orang itu cocok-cocokan, penjahit A, penjahit B. Penjahit A yang katanya bagus, orang lain ketika menjahitkan di situ belum tentu enak dipakai. Hatta walaupun kita ini bawa contoh celana atau baju yang persis ukurannya, dijahit oleh orang yang berbeda, kadang-kadang
rasanya beda. Karena ini bikinan manusia. Tapi kalau Al-Quran ini kalau dirasakan betul bagi siapapun, ini akan ada rasa yang berbeda dari yang lain. Karena kemukjizatan bahasa ini adalah yang aspek yang pertama yang masyarakat Arab ketika itu punya keahlian di bidang ini, maka yang ditantang oleh Allah melalui ayat-ayatnya itu adalah dari sisi ini dulu. Mereka kan tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, sehingga mereka ditantang am yaqulu naftaroh. Pertama tantangannya qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi. Coba sih kalau kalian tidak percaya, bikin 10 surat yang seperti Al-Quran. Seperti itu tidak hanya redaksinya, tapi dari sisi rasa, keindahan rasa, dan juga sisi lafadznya. Karena Al-Quran itu menggabungkan keindahan lafadz dan juga rasa terkait dengan makna. Nah ini. Pertama tantangannya 10. Ternyata tantangan itu tidak terjawab. Makanya tadi definisi Imam As-Sanusi ma'adamil mu'aradhah. Jadi tidak bisa mereka menjawab tantangan itu. Kalaupun kemudian muncul ada Musailama Al-Kadzdzab yang bikin surah Al-Filu Mal-Fil wa ma adraka Mal-Fil, itu tidak ada rasanya. Orang Arab bisa merasakan itu karena bahasa sastra itu urusan rasa. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sastra, tetapi sebuah kalamullah, kitab suci yang di situ mengalahkan semua rasa sastra yang ada ketika itu, bahkan sampai akhir zaman. Jadi ini harus kita pahami. Nah lalu kemudian karena 10 bi asyri suwar, 10 surat tidak mampu, diturunkan gridnya. Dalam surah Yunus, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratim mithlihi. Sudah gitu disuruh ngajak siapa? Pendukung-pendukung mereka suruh ngajak semua. Tidak usah sendirian. Kumpulkan orang-orang Arab yang ahli bahasa sastra untuk membuat tandingan Al-Quran yang sama persis 1 surat saja. Tidak usah 10. Turun gridnya. Tidak mampu. Turun ayat lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Nah ini bedanya. Kalau tadi fa'tu bi suratim mithlihi itu 1 sama persis. Kalau ini 1 bi suratin min mithli, ada minnya, itu berarti tidak usah persis 100%, persis setitik aja. Itu bedanya minnya di situ. Tidak mampu. Turun surah Al-Isra, dalam ayat di surah Al-Isra itu qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Allah menyatakan la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Walaupun satu sama lain golongan jin dan manusia yang pakar-pakar bahasa sastra dikumpulkan semua, bahu membau, saling tolong menolong, membuat untuk menandingi Al-Quran, tidak akan mampu. Ini sudah dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian, tapi tetap ada kritikan-kritikan dari orang-orang yang memang mencari kelemahan Al-Quran, tapi sampai hari ini selalu terbantahkan dan tidak berhasil. Maka kita bersyukur kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, lalu untuk kita sebagai petunjuk bagi umat Rasulullah, itu adalah hidangan Allah yang luar biasa. Maka rugi kalau kita tidak menyantap hidangan itu. Sekarang saya ambil contoh. Apa saja aspek-aspek kemukjizatan dari sisi bahasa itu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang pertama, yang bisa kita lihat itu adalah dari aspek redaksinya. Dari sisi redaksi saja, pemilihan kata itu sudah luar biasa. Kita ambil contoh dari sisi suara. Itu yang kemudian para ulama menulis ada al-i'jaz as-sauti, kemukjizatan dari sisi fonologi, dari sisi suara. Kita kalau membaca Al-Quran itu didengarkan enak. Karena apa? Karena Rasul ayah di qafiyah, di endingnya itu memiliki rasa yang enak. Contoh, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha. Lu kan seimbang tuh. Yang lain juga begitu. Bahkan ada beberapa ayat untuk menjaga keseimbangan itu hikmahnya, riwayatnya itu dibaca panjang kalau berhenti di situ. Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika betulia di surat Al-Ahzab itu.
Tapi kalau disambung bukan dzununa, tapi dibaca pendek, nanya tidak panjang. Itu menjaga keseimbangan bunyi akhir ayat. Jadi memang rasanya sudah luar biasa. Ini aspek dari sisi al-i'jaz as-sauti. Lalu yang berikutnya, i'jaz dari sisi singkat padatnya redaksi. Para ahli bahasa itu menyampaikan bahwa khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ungkapan itu adalah yang sedikit tapi padat makna, syarat makna. Bisa memberi petunjuk yang luar biasa. Contoh, Allah berfirman, sering kita baca, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kalau kita lihat terjemah, hanya begini terjemahannya, Allah memberikan rizki kepada orang yang ia kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Itu terjemah. Tafsirnya luas. Yang bighairi hisab itu apanya? Nah ini mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa. Redaksinya padat, tapi maknanya, redaksinya singkat, tapi maknanya padat. Sehingga kalau bighairi hisab itu maknanya bisa, pertama, Allah itu kalau memberi rizki kepada orang itu bighairi hisab itu Allah tidak pernah perhitungan. Diberi banyak, kita tidak bisa protes, kenapa kok itu rezekinya banyak, yang sini kok sedikit, padahal kelihatannya kerjanya lebih ngoyo yang sini. Itu kita tidak bisa protes karena wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Yang kedua, Allah itu kalau sudah memberi materinya itu tidak ukuran, itu bisa juga bighairi hisab. Yang ketiga, kalau sudah anugerah Allah, apapun itu bentuknya rizki, maka orang yang diberi itu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Itu bighairi hisab. Bisa juga orang yang mendapatkan rizki itu seringkali bighairi hisab, dari arah yang tidak pernah dia perkirakan. Dari sini dapat rezeki ini, ternyata dari sini kita tidak pernah menyangka, tiba-tiba lebih luar biasa lagi. Ini hanya satu ungkapan yang sangat padat maknanya, padahal kalau kita baca ya sangat singkat. Contoh, sekedap malih sedikit lagi ya. Ini urusan takdim dan takhir. Takdim takhir itu adalah mendahulukan lafaz, mengakhirkan yang lain. Dalam surah Al-An'am 151 di ayat yang cukup panjang ada potongannya begini. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau dalam surah Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bedanya apa? Yang di Al-An'am nahnu narzuqukum, duluan kumnya dhamir kum, baru wa iyyahum. Kalau di Al-Isra 31 nahnu narzuquhum wa iyyakum. Digali oleh para ulama, ini apa hikmah secara bahasa ini? Ketemu. Ternyata konteksnya berbeda. Yang pertama, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq. Minnya itu sababiyah. Disebabkan karena kemiskinan. Berarti kalau disebabkan kemiskinan, berarti orangnya sudah miskin. Sehingga tidak ingin punya anak, terjadi kehamilan, diaborsi. Lalu kemudian mungkin anaknya lahir lalu dibunuh. Berarti min imlaq itu sudah dalam kondisi miskin. Maka jaminan Allah, nahnu narzuqukum. Karena yang dikhawatirkan wong urip gawe awake dhewe sing ana wis angel, kok nambah maneh lak tambah angel. Berarti yang dikhawatirkan lebih dulu kan keluarga yang sudah ada, dirinya dan keluarganya. Maka jaminan Allah narzuqukum dulu, baru wa iyyahum, dan juga mereka anak-anak kalian. Itu karena min imlaq. Tapi kalau khasyata imlaq di 31 ayat surah Al-Isra ayat 31 itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Selama ini sudah cukup, ini nambah tapi gak cukup penghasilannya. Maka khawatir, yang dikhawatirkan kan anaknya. Maka jaminan Allah, nahnu narzuquhum, hum dulu. Mereka anak-anak yang kalian lahirkan itu, kami yang menjamin rizkinya. Baru wa iyyakum. Loh, ini dari sisi takdim takhir. Belum lagi, ini kalau bicara mukjizat ini panjang sekali, 1 jam tidak selesai ini. Tapi kan tidak mungkin kultum 1 jam. Judulnya kultum, tapi mohon maaf banyak lebihnya. Seharusnya kan maksimal 7 menit nih. Karena kuliah 7 menit ini jadi lebih nih. Karena materi kita ini ada 4 pertemuan, padahal ada 5 i'jaz, sehingga nanti ada 1 yang kita gabung. Nah ini baru i'jaz bahasa. Belum lagi keserasian dari kata-kata. Contoh, kata-kata yang punya antonim, punya lawan kata, itu jumlahnya sama, seimbang. Dalam buku-buku tentang mukjizat Al-Quran itu sudah diteliti. Kata as-solihat
hasanat, itu lawannya as-sayyiat. Itu jumlahnya persis 167. Sayyiat 167, sholihat 167. Jadi luar biasa. Belum lagi kata-kata yang, kalau ini yang punya lawan kata, yang punya contohnya yang sesuai dengan konteksnya. Kata al-yaum di dalam Al-Quran, al-yaum dalam bentuk tunggal, mufrad, itu jumlahnya 365, sama dengan jumlah hari di dalam 1 tahun penanggalan syamsiah. Lalu jumlah kata, kalau al-yaum kan mufrad, al-ayyam atau yaumaini, bentuk dua hari, atau bentuk ayyam jamak dari yaum, itu jumlahnya 30, sama dengan jumlah dalam waktu 1 bulan. Loh, ini luar biasa ini. Jadi ini adalah rahasia-rahasia yang luar biasa. Ya, kata syahr juga begitu. Syahr dengan jamaknya ashur. Bulan itu kan ada 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Maka kata-kata ashur di dalam Al-Qur'an itu ternyata jumlahnya hanya ada 12. Sama dengan jumlah bulan yang ada dalam kurun waktu 1 tahun. Ini kalau bukan kalamnya tidak mungkin. Kalau ini buatan manusia maka mustahil. Allah menyatakan di pertengahan juz 5 di surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu turun dari sisi selain Allah, artinya diturunkan oleh selain Allah seandainya, maka pasti mereka akan mendapati pertentangan yang banyak yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi karena Al-Qur'an adalah betul-betul kalamnya, maka tidak ada pertentangan, justru isinya adalah keindahan yang luar biasa. Yang mudah-mudahan kita bisa mendownload, kita bisa mengunduh keindahan itu sehingga menjadikan kita semangat untuk selalu berinteraksi dengan kalamullah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.